Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan dalam sejarah bahwasanya saat Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin kembali dari perang Badar yang kebetulan dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan ketika itu kaum muslimin merasa sangat lega dan senang karena meraih kemenangan dalam perang Badar. Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Lantas para sahabat bertanya, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apakah jihad yang lebih besar? Apa masih ada perang yang lebih besar lagi dari ini wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, jihadun nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah, perang melawan hawa nafsu atau jihadun nafs terasa lebih berat daripada perang fisik melawan musuh yang terlihat. Kenapa? Karena jihadun nafs, nafsu kita tidak terlihat, tidak kasat mata, tidak tampak. Setiap orang mempunyai nafsu, dan nafsu itu ada dalam diri seseorang. Kadang seseorang tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada musuh yang harus diwaspadai, ada musuh yang harus diperangi. Lantas, bagaimana cara kita agar kita bisa menang melawan hawa nafsu itu? Seorang jenderal Cina yang bernama Sun Tzu mengatakan, "Kenalilah dirimu, kenalilah musuh-musuhmu, kenalilah medan perang dan cuaca, niscaya kemenangan sempurna di tanganmu." Kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu mengenali musuh yang harus kita perangi, yakni nafsu ini. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Al-ayah. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada keburukan, selalu mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi nafsu atau musuh yang harus kita perangi di sini adalah dorongan yang ada dalam diri kita. Dorongan untuk apa? Dorongan untuk selalu, dorongan untuk ingin menjadi lebih hebat, dorongan untuk ingin menjadi lebih kaya, ingin berpangkat, atau dorongan terhadap lawan jenis. Ketika ada dorongan-dorongan itu muncul, kadang terjadi pergolakan antara nafsu dengan akal. Nafsu mengatakan tidak atau jangan melakukan, tapi nafsu selalu mendorong diri sampai keinginan itu tercapai. Lantas bagaimana cara kita memerangi nafsu itu? Jika dalam peperangan fisik, tentara atau prajurit dilatih melalui berbagai macam pelatihan sehingga di medan perang mereka meraih kemenangan. Begitu pula di sini, jihadun nafs atau perang melawan hawa nafsu, caranya adalah kita harus sering melatih nafsu kita, yaitu melatih untuk tidak selalu menuruti hawa nafsu. Karena apa? Nafsu kalau sudah sekali saja dituruti, dia akan selalu minta
dituruti dan selalu minta ingin dituruti. Imam Bushiri dalam kitab Burdah mengatakan, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu ibarat anak kecil yang menetek pada ibunya. Jika ibunya tidak menyapihnya ketika sudah tiba umurnya, maka anak kecil itu akan selalu menetek bahkan sampai remaja. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara latihan juga banyak sekali cara yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah puasa, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Tak lupa pula juga dengan memperbanyak doa kepada Allah agar kita dikaruniai nafsu yang takwa. Doanya seperti ini, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah aku ketakwaan jiwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah nafsuku ini, engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindung dan pemelihara nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan puasa kita bisa melatih nafsu kita untuk tidak menuruti keinginan-keinginan nafsu, sehingga selesai puasa nanti kita betul-betul mendapatkan predikat kemenangan dan predikat ketakwaan. Karena apa? Puasa tidak cukup hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada yang lebih berat lagi, yaitu menahan hawa nafsu. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi sarana latihan kita untuk melatih nafsu agar mempunyai ketahanan dan kewaspadaan jika sewaktu-waktu musuh yang tak kasat mata ini menyerang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.